Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat channel Tuan Guru? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang disampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Romo Yai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, ada Kiai Haji Ahmad Zudi Mudor, Ketua PWNU DIY, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Afif, Ketua Lajisnu Gus Afif, dan jajaran Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada Bapak Bupati Cak Torik, ini kalau saya lihat di Facebook, di medsos, bupati yang suka marah, suka ngamuk. Ada juga jajaran Forkompinda, Bapak Ibu warga masyarakat Lumajang, wabil khusus penghuni Semeru yang berbahagia, makan tahu minumnya susu. Hai orang Semeru, I love you. Sing jawab I love you tuh mesti janda itu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mohon izin, ini saya membawa beberapa kameramen dari acara saya di BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang menjadi TV nasional, namanya BTV. Acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah, ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Insya Allah acara ini nanti akan ditayangkan beberapa minggu ke depan. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sepanjang sejarah dunia pertelevisian baru ini Ahlus Sunnah punya acara sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan merumit jika diadukan kepada manusia. Betul? Maka mohon maaf, apa bedanya kita dengan Kanjeng Nabi? Bedanya satu, Kanjeng Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Bedanya dengan kita umatnya, kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Ini orangnya juga datang, biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Tadi bener ada Aisyah juga Pak Kiai ya. Coba, karena ini ada NU, ada Muhammadiyah, saya buatkan syair dadakan tadi itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah,
Ayo akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Amin. NU Muhammadiyah. Saiki nggih NU. Jenengan jawab muslimat karo fatayat. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, adik fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa salah rahmat badokan sing dipikir rahmat apa berkat? Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji akeh rondo sing jaluk diajari ngaji angel. Bon, saniki nggih siir nggih Pak Bupati mawon lah ngoten. Bupati nggih. Kampung Semeru Krawuan Gus Miftah, Bupati Lumajang lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Cak Torek wis. Alhamdulillah. Nah, begitu musibah itu datang Bapak Ibu, satu pengen saya sampaikan. Jika saudara kita mengalami musibah, jadilah kehadiranmu membawakannya harapan. Betul harapan. Bapak Ibu, jangan sampai karena adanya musibah Semeru kita menjadi orang yang putus harapan. Toh kemudian kita sudah diingatkan oleh Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Pun musibah niki sampun ketentuane Gusti Allah. Mila jenengan ra usah wedi, ra usah khawatir. Buktine nyuwun sewu, wau Cak Torek cerita. Begitu pindah ke hunian sementara, hunian tetap nyuwun sewu. Akhirnya terlihat ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Ada ibu-ibu yang kehilangan suaminya, otomatis statusnya menjadi janda. Ada suami kehilangan istrinya, otomatis statusnya menjadi duda. Sopo ngerti bar pengajian rondone ketemu dudone. Amin Allahumma amin. Berjodoh sesuk nikah masal teng mriki, sing nasihat pernikahan Kiai Mustamar Marzuki. Amin. Pak Kiai ini nyuwun sewu, seneng banget kapurih ular-ular pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Nah, jangan sampai kita putus harapan, takut dengan gambaran-gambaran masa depan.
Sesuk piye, sesuk piye, sesuk piye. Bapak Ibu, saya kasih contoh kasus sebelum saya lanjutkan. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Napa Mas? Pasrah, tawakal, ndonga. Salah kabeh. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayangkan. Kulawa matur nopo? Bayangkan. Solusine nopo? Berhenti membayangkan. Awake dhewe niku urip reso seneng soalnya nopo? Banyak bayangan-bayangan buruk tentang masa depan. Kayak kemarin tanggal 11 Oktober Gus Miftah diminta ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di hadapan Forum Investor Dunia, di hadapan Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet atas ancaman resesi global yang ada di Indonesia. Saya bilang, orang Indonesia apa meneh kelas wong Semeru ora usah wedi kalih resesi. Soalnya napa? Wong desa niku biasa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Wong desa niku mandiri. Buktine napa? Wong desa niku mangan sayur ya sayure dhewe. Mangan beras ya berase dhewe. Mangan endok ya endoke pitik. Ndoke dewe. Maka nyuwun sewu, nggak usah takut. Bukti ini apa nyuwun sewu? Yang tadi Allah katakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Mpun ono pestene. Saya jadi ingat Pak Kiai Marzuki, dulu zaman Bantul gempa bumi tahun 2006. Year. Ini nyuwun sewu. Yang lain bencana itu innalillah. Jamaah pengajian saya di Bantul ini napa? Alhamdulillah. Gara-garane napa? Pulang nganter anaknya sekolah, berangkat ke sawah. Nggak tahu apa yang terjadi, dia jatuh dari sepeda. Nggak bisa berdiri. Orang ini ngira dirinya stroke, Mas. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Betul Bu? Kalau bahasanya Cak Torek beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Banser dicontohkan. Jatuh dari sepeda dikira stroke. Waduh, aku stroke. Sesaat kemudian apa? Banyak orang berlari dari arah selatan. Gempa bumi, gempa bumi. Bapak yang jatuh ini tanya, kenapa pada lari? Mbah, ada gempa bumi. Langsung dia mengucapkan alhamdulillah. Ditanya, loh kok ono gempa bumi alhamdulillah ini apa Mbah? Saya tadi ngiranya stroke, ternyata gempa bumi. Lah kok malah alhamdulillah? Ya nyuwun sewu Kang. Lah gempa bumi iki sing ngrasake wong akeh. Lah stroke sing ngrasake aku dhewe. Ternyata ini bukan stroke tapi hanya gempa bumi. Dan mau leres sing dingin-dingin Pak Kiai Marzuki, kita nggak pernah tahu hikmah apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, bisa jadi menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu baik. Saya mau cerita, saya punya santri dulu, namanya Sulaiman, umurnya 35 tahun, STMJ, sudah tua masih jomblo. Ada yang jomblo di sini? Ada jomblo di sini? Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, amin.
Banser jomblo kok galau, biasa aja mas, santai aja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah, saya dulu kuliah yang gak punya pacar cuman saya sendiri karena saya miskin. Waktu itu saya dibully, dasar Miftah jomblo. Saya bilang gak masalah saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Tapi hari ini cukup saya katakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Kalau Cak Torek ini beda, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Aman Cak, aman. Makanya Bu Bupati ini wajahnya glowing. Kenapa? Karena Cak Torek good rekening. Karena berangkat dari good rekening menjadikan wajah istri glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Ibu-ibu kalau cari menantu untuk anaknya, pilih yang good looking apa good rekening? Good looking apa good rekening? Good rekening. Gak ada mas istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Santai Pak Bupati, para perempuan sore hari kita muliakan ya, nanti malam kita bantai. Si Sulaiman ini seneng sama cewek tetangganya, anak seorang janda. Anaknya namanya Fatimah, jandanya ibunya namanya Zubaidah. Singkat cerita, Sulaiman cinta sama si Fatimah. Uyon desa nodron malah ndangak. Menengok ini loh. Malah ketok ndangak, kula ndangak ketiban cangkemmu malah repot. Biasa aja mas. Malah ndambloan. Ono dron malah ndangak gitu. Jadi itu pengajian di mana-mana baru ini pengajian backsoundnya lato-lato itu baru di sini. Saya baru sadar Abaya Marzuki, kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk menjadi saingan mulutnya perempuan. Nah itu. Jadi para suami saya sarankan Anda di rumah koleksi lato-lato. Jadi begitu istrimu mulai cerewet, kamu bunyikan lato-latomu. Etek-etek, 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 etek-etek. Kok lato-lato sudah bunyi masih cerewet gampang, tatap ke cangkeme nerampung. Loh, rame banget tuh. Etek. Nah, singkat cerita, tambah banter nih, patek celeng. Saya itu bahasa Madura bisanya cuma satu itu tok diajari Cak Torek, patek celeng itu tok. Artinya apa saya juga nggak tahu. Nah Bapak Ibu, karena si Sulaiman ini santri, begitu dia sedang sama cewek, dia tanya kepada kiainya. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Dia tanya sama gurunya, guru, kiai, saya senang sama si Fatimah, anaknya Bu Zubaidah. Apa yang harus saya lakukan? Kiainya jawab, ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah merugi orang-orang yang istikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Nah, kamu sholat malam. Berapa lama Kiai? Setahun. Sepanjang malam akhirnya si Sulaiman minta sama Allah supaya dijodohkan dengan Fatimah. Tiap malam dia berdoa, ya Allah ya Rabb, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Doa ada peninjauan kembali. Saya itu paling nggak suka ya orang-orang NU itu kalau doa minimalis itu. Sekarang tuh saya paling benci kalau di musola NU ada puji-pujian nggak asik. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha rugi dunya ora dadi apa-apa niku sinten? Masalah, Bro. Anda tahu bedanya kiai sama pengacara? Bedanya satu, pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah.
Gara-gara pujiannya salah, rugi donya ora dadi apa-apa kan. Kalau doa itu yang maksimalis, mbak-mbaknya jomblo ini, doa yang maksimalis. Ya masa dongo kok ngawur. Ya Allah, kula duwe bojo elek ra apa-apa, sing penting soleh. Salah. Doa itu yang maksimalis ku yang ngono le. Ya Allah, kula duwe bojo merongos ra apa-apa, sing penting manut. Salah. Kalau saya enggak, ya Allah punya istri cantik enggak apa-apa, ya Allah yang penting kaya dan solehah. Keren. Dibalik. Dongo kok minimalis. Ada lagi yang bilang begini, miskin enggak apa-apa, yang penting bahagia. Begitu saya doakan mudah-mudahan kamu miskin selama-lamanya. Jangan loh, katanya miskin enggak apa-apa. Uang memang tidak menjamin bahagia, tapi ingat bar ditransfer mesti bahagia. Gini apa mboten? Uang wedok dilawan. Perempuan itu kan hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Masa Pak Kapolres? Masa. Makanya suami tidak hanya bermodal good looking Pak Kapolres, harus good rekening. Tapi Pak Polisi, Pak Kapolres tak ingatkan, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Lah. Kayak nek Kapolres lak ning kantor galak, Bu. Di rumah ketemu istri. Laki-laki itu kalau di luar rumah macan, sampai rumah kucing. Mbok mang matur kali Pak Kiai Marzuki. Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku hooh. Pokoknya perempuan itu manusia langka le tak kandhani. Yang perlu kalian ingat calon anak-anak Banser ini, perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu salah, seumur hidup kelingan terus. Apa mana sing jilbab hijau, ya Allah itu. Akhirnya setahun dia qiyamul lail, hajat, istikharah. Cuman saya sarankan anak-anak Banser, kalau kamu punya dua pilihan, milih menikah A atau B, sebelum istikharah kamu yakinkan dulu dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah diistikharahi nggak ada yang mau lah, ciloko. Akhirnya nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Orang ngono. Lak cintamu ditolak, kamu pakai kuatnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ngono baru keren. Lanang kok. Kulaan nih. Nah Bapak Ibu, setelah setahun dia sowan sama Kiai. Pak Kiai, saya sudah sholat malam setahun. Coba sekali lagi ya, kalau Anda punya masalah tolong tanyanya ke Kiai, jangan ke dukun. Nanti kalau kamu tanya dukun dijawab wesi ya wesi, lah cilokon nanti. Malah hooh tenan, nah cilokon. Pokoknya sekarang itu orang mau viral nyuwun sewu, sak geleme dhewe. Saya masalah dukun itu Pak Kiai Marzuki nyuwun sewu, saya dilaporkan ke kantor polisi Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya bilang fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh pinter yang keblinger, dan kerusakan yang lebih parah diakibatkan oleh orang bodoh yang menyesatkan. Saya bilang dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Bodoh menyesatkan. Lah Atta Halilintar tanya sama saya bikin podcast. Terus saya mau tanya, apa Mas Atta? Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Mas Atta, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Betul? Dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Berarti dukun ora iso apa-apa. Kalimat itu membuat dukun marah. Saya dilaporkan sama Persatuan Dukun Republik Indonesia.
ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Kan lucu gitu loh. Saya cuma pengen memberikan kesadaran. Soalnya apa? Man ata arafan au kahinan fasodaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ora kena percaya karo peramal, ora kena percaya karo dukun. Pas rame-ramenya itu wesi ben kebal. Ata tanya sama saya, Gus, bener nggak kalau membaca wesi jadi kebal? Ata gantian saya tanya, kamu saya kasih doa pilih mana? Anti miskin apa anti bacok? Latih yang meriki. Pilih doa anti miskin apa anti bacok? Anti miskin nak. Karena kalau anti miskin kita banyak uang bisa kebal, minimal kebal hukum. Akhirnya ini matur sama kiai-kiainya bilang, Mas, sekarang kamu datang ke rumahnya si Fatimah, kamu lamar kepada ibunya Zubaidah, kamu seneng sama anaknya, kamu pengen menikah dengannya. Makanya mbak-mbaknya ingat, kalau ada cowok suka sama kamu, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono wong lanang kok kakean janji. Bu, halalkan atau tinggalkan. Kayak saya dulu ketemu istri saya sebelum menikah, langsung saya bilang, Dek, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Codot dilawan. Tanya ini si Sulaiman, Kiai, saya datang ke rumahnya Fatimah jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Ini adalah waktu mustajabah ala mujarobat. Ala mujarobat. Akhirnya sowan nih. Delala begitu sampai rumahnya Fatimah, Fatimahnya pergi. Yang ada ibunya si Zubaidah. Bu, pertama saya silaturahmi. Oh iya Mas Sulaiman. Yang kedua mau ngapain Mas? Saya datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, saya suka sama anaknya ibu yang namanya Fatimah. Bu, izinkan saya melamar Fatimah dan menikah dengan Fatimah. Mendengar lamaran dari Sulaiman, si Zubaidah nangis. Dipikir Sulaiman, Zubaidah menangis karena terharu. Bu, kenapa Anda nangis? Alah Mas Sulaiman, Mas Sulaiman, sampean sholat istikharah, sholat qiyamul lail setahun nggih nyolati si Fatimah. Jenengan ya kudu paham, selama setahun ini saya minta sama Allah supaya bisa menikah dengan Mas Sulaiman. Modar gue seneng karo anake malah sing nampa mbokne. Sulaiman langsung ngelus jodoh. Ya Allah, masa malaikat salah laporan? Saya seneng sama Mas Sulaiman, yang suka ibunya, anaknya gandis, ibunya janda. Coba kalau Banjar, kalau menikah suka dengan gandis apa janda? Bu, janda bro. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Makanya saya itu paling sering terbang dari Jakarta ke Surabaya. Karena Surabaya itu bandaranya paling menyenangkan untuk para pria. Bandara Juanda. Kata Abah Marzuki Bilo bilang, memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Aduh men. Akhirnya apa? Zubaidah tanya, Mas pripun nikahi kalih kula mawon? Bu, saya punya kiai, boleh nggak saya konsultasi dulu dengan kiai saya? Akhirnya Sulaiman pulang dengan perasaan yang penuh andilau, antara dilema dan galau. Ngelamar anak, malah sing gelem mbok nih. Apa kemudian terjadi? Di jalan dia mikir, ya Allah, setahun penuh saya istikharah ya Allah, sholat hajat qiyamul lail, masa malaikat salah laporan ya Allah. Begitu sampai kiai kelihatan wajahnya murung, gegana, gelisah, galau, merana. Dia matur sama kiai, Pak Kiai, gawat Kiai. Ngopo Sulaiman? Malaikat salah laporan Kiai. Emangnya kenapa? Saya tadi nembak si Fatimah, tapi yang mau ibunya Zubaidah. Bagaimana menurut Kiai? Sulaiman, kamu jangan ambil putusan terlebih dahulu. Kamu sholat dulu, karena apapun yang dikehendaki Allah pasti terbaik, kata Kiai.
Akhirnya Sulaiman pulang. Seminggu kemudian dia matur kiainya lagi, Pak Kiai, sudah saya putuskan. Bagaimana Mas Sulaiman? Tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada gadis janda pun jadi. Pun Kiai, saya nikah dengan janda nggak apa-apa, janda semakin di depan. Akhirnya dilamar, wala junaha alaikum fi ma'arratum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Lamar. Begitu dilamar, disiapkan tanggal pernikahannya, disiapkan sewa gedungnya, catering dan lain sebagainya. Semuanya sudah siap. Tinggal seminggu sebelum hari pernikahan, takdir berkata lain. Si Zubaidah sang janda ini naik motor, ditabrak mobil, mati. Keluar ke pasar naik motor. Ini bukan FTV bro, bukan. Ini cerita nyata. Bagaimana kemudian takdir Allah itu begitu indah. Berangkat ke pasar naik motor, bu, ditabrak mobil, der, mati. Kaget bu? Aman, di depan banyak ambulan. Akhirnya apa yang terjadi? Mati, keluarga bingung. Gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, semuanya sudah disiapkan. Rapat keluarga setelah pemakaman Zubaidah, diputuskan yang melanjutkan pernikahan adalah anaknya Fatimah. Akhirnya di hari pernikahan si Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah. Lagu istilah ngersake ki enteng le. No yo ora ngono, kowe esuk nglamar rondo malah ndonga, ya Allah muga-muga calon bojoku tabrak mobil mawon ya Allah. Ini semua musibah akan menjadi ringan manakala apa? Kita percaya huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kami. Jadi jenengan nyuwun sewu, nggak usah takut secara berlebihan. Nyatane gara-gara musibah niki terjadi, malah Gus Miftah saged sowan mriki 2 kali, betul? Kalau nggak mungkin, jangankan jenengan Cak Torek saja jarang ngundang karena nggak punya anggaran. Huwa maulana. Maka kemudian apa? Lumrahnya orang kena musibah, dia pasrah, kasih dia harapan. Tapi ingat, bagi anda yang melihat adanya musibah, saya tulis 1, jangan menghakimi dirinya. Kan banyak ada orang musibah malah dia ngomong, ayo pantas Semeru kayak meledos, lah ngopo Mangku Purel. Ini salah itu loh. Saya jengkel betul itu, moro-moro lagu Mangku Purel. Kok yo hafal ngono lho wong kene iki. Orang yang kena musibah harus kita kasih harapan. Kita yang melihat, jangan menghakimi. Kita kan sering banget kalau ada orang kena musibah malah kita ngomong yang enggak. Ayo pantes Semeru kayak meledos, ngopo kakean dosa. Jangan bro. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Rusak awake dhewe iki siji. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah, kita tuntut, kita hakimi. Tetapi kalau kita sendiri yang salah, membela diri. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Jangan menganggap musibah itu hal kecil. Ada orang kena musibah, alah yuyu mong kaya ngono kok susah. Anda salah. Kuatkan dia. Sama halnya ketika saya bergaul dengan para ahli maksiat. Nyuwun sewu Cak Torik. Saya kemarin dikasih WA sama pengusaha klub malam di Kalimantan Selatan. Gus izin mau kirim foto. Begitu foto dikirim masuk HP saya, apa yang saya lihat? Ada mbak-mbak Purel pemandu karaoke, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, ini apa lagi? Akhirnya beliaunya bilang, Gus saya pengusaha di sini, boleh nggak video call sebentar? Akhirnya video call. Ini mbaknya yang ngefans banget sama Gus Miftah, di atas dadanya ditato Gus Miftah.
Saya tanya, Dok, kamu ngapain? Dada kamu tato Gus Miftah. Saya ngefans sama Gus Miftah, tapi nggak harus seperti itu loh. Dulu Gus Miftah pas pengajian di Jogja pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Saya hanya berharap Gus, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, tapi bisa bersama di akhirat. Matamu gue aku ngono. Gus Miftah, ya Allah. Saya bilang, Dek, tato kamu itu bagus. Terus gimana Gus? Tapi sayangnya satu, nopo? Kurang turun dikit. Tapi yang ngono. Untung saya lihatnya pas pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Saya tuh sering dapat aneh-aneh Pak Kiai Marzuki. Dulu pengajian di Doli, pengajian akbar setelah tutup itu. Mohon maaf, ada mas-mas pakai kaos perutnya besar. Dibuka, saya di atas panggung. Gus, ada tulisan Gus Miftah, bawahnya tato beduk. Saya tanya, ngapain kamu tato Gus Miftah sama beduk? Saya ngefans sama Gus Miftah, saya cinta sama NU. Saya tato beduk. Itu tato beduk, nak? Iya. Tutuknya mana? Bawahnya. Tak golek ra ketemu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan menganggap itu cuman kecil. Ini bahasa-bahasa yang tidak perlu didengar oleh ahlul musibah. Kemudian yang selanjutnya apa? Menunjukkan kalau kamu lebih beruntung daripada yang kena musibah. Mila wong kaya aku kilo ahli ibadah nggak akan kena musibah. Salah. Musibah itu ketika datang tidak pernah melihat apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Betul? Maka jangan sok-sokan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa sok suci. Karena Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Yang selanjutnya apa? Jangan menjadikannya olok-olok. Mereka tidak butuh diolok-olok, tapi mereka butuh dikuatkan. Kemudian apa? Jangan memberi nasihat yang tidak tepat. Jangan memberi nasihat yang tidak tepat. Ada pendeta dari Jakarta, namanya pendeta Gilbert Lumindong. Jadi fenomena orang masuk Islam melalui Gus Miftah itu diamati sama pendeta-pendeta ini. Kayak saya kemarin tanggal 15 Januari pengajian di kota Changhua, Taiwan. Saya ngaji 30 menit, ada 4 orang Taiwan, ada 1 orang Indonesia naik ke atas panggung. Mereka mengatakan apa? Pakai bahasa Taiwan. I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Baru 30 menit saya pengajian. Alhamdulillah, Abah Marzuki, bulan Januari saja saya sudah mengislamkan 10 orang. Total yang saya islamkan lebih dari 250 orang. Tapi mereka menganggap Gus Miftah ini orang toleran. Kemarin muncul survei di kalangan gereja, 9 kiai Indonesia yang paling toleran. Nomor 1 ada Gus Dur, kemudian ada Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ada Kiai Haji Hasyim Muzadi, ada Kiai Said Agil Sirot. Alhamdulillah Gus Miftah dianggap kiai toleran nomor 8. Tapi banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya kemarin Natalan mengucapkan selamat Natal bagi sahabat saya Nasrani. Rayakan Natalmu dengan sukacita sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Orang langsung bilang, Miftah kafir. Saya jawab, ora apa-apa, sahadat meneh. Repot amat. Wong kafir 70 tahun maca tahlil pisan terbakar kekafirannya. Lah kula nderek Kiai Marzuki ben bengi tahlilan kok dikafir-kafirke, kan goblok. Katanya kalau saya mengucapkan selamat Natal saya menjadi Kristen. Yang bilang siapa? 10 November kemarin saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Selamat hari ibu, saya juga tidak jadi ibu. Apa malah langsung aku jadi banci lah ya ora gitu. Nyatanya kamu jomblo mengucapkan selamat menikah tetap jomblo dia. Makanya apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita lihat ketika dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai, tapi menjadi orang yang dicintai. Bu, pilih mencintai apa dicintai?
Mencintai apa dicintai? Dicintai. Lah ternyata dalam ayat Al-Quran itu banyak sekian karakter siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Contoh, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling senang dengan orang-orang baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang adil. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang takwa. Lah, ketika ada musibah seperti ini, kita bisa mendapatkan cintanya Allah dengan menjadi salah satu orang karakter yang dicintai oleh Allah. Siapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling cinta dengan orang baik. Makanya kalau pengen dicintai oleh Allah, jadilah hamba terbaik. Bukankah kita hidup untuk diuji supaya menjadi yang terbaik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mila santri kula takon, "Bah, awake dhewe urip niku tugase napa?" Kula jawab, gawe cerita. Cerita sing paling disenengi kalih Gusti Allah niku cerita sing apik. Maka ketika adanya musibah, kita dituntut untuk menjadi yang terbaik. Siapa mereka? Ahlu musibah yang sabar. Berarti kawula sing apik. Siapa mereka? Orang yang mau berbagi, yang mau membantu. Ketika sahabatnya terkena musibah, itu juga hamba yang baik. Maka dikatakan, wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Ayo, sanita takon, jenengan seneng napa susah? Bu, seneng napa susah? Urip niku isine mung loro, suka kali duka. Cara menyikapinya juga hanya dua. Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Kaya kula wingi nasihat pernikahan, sing lanang welek, sing wedok wayu. Sing lanang mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo bersabar. Wi mlebu karo teorine Nabi Adam. Anake Nabi Adam ku lak sing lanang ganteng, sing wedok elek. Lak sing lanang elek, sing wedok ayu. Ayo selawatan dhisik ayo. Mau selawatan, Bu? Minta lagu apa, Bu? Mangku Purul tak ajar loh, apa? Begitu sulit. Lupakan Cak Torik. Saya apa-apa viral. Aku ini gelem bagi-bagi, gelem sodako, gelem ngalor ngidul. Kuwi sesuk tak nggih sangu ning alam kubur. Jadi begitu besok saya masuk alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Miftah, man rabbuka?" Saya jawab, "Kamu nanya." Oh, nah. Langus kaya ngene udah takoni man rabbuka. Mbendina ngaji, mbendina sedekah takoni man rabbuka, malaikat. Paling malaikate jengkel, giyebuk karo malaikate. Ndelalah ganjele sirahku lak gelundung. Langsung malaikate bengok, "To, ganjel to." Oh ganjel toh, ayo selawatan ya. Ya selawat Joko Tingkir, tapi syair saya ganti syair NKRI, ya. Bisa. Ini dulu rame Abah Marzuki. Oh, itu lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir. Sing kondo sopo. Wong nyatane gara-gara lagu Joko Tingkir itu Joko Tingkir menjadi viral kok. Orang baru tahu siapa itu Joko Tingkir. Yang nulis liriknya itu anak Lampung, anak Metro. Sing nyanyi Percil jamaah saya. Itu malah banyak hikmahnya. Hikmahnya orang tahu siapa Joko Tingkir. Tapi itu menghina, buktinya apa? Ngombe dawet. Loh, salahnya apa? Zaman Joko Tingkir ki onone mung telu le, degan, kopi, dawet. Lah nek kene belas ora apa-apane le. Soale panitiane ngerti aku poso ngono lho. Kula niku beruntung Kiai Marzuki. Saya itu merasa sholatku pas-pasan, bangun malam pas-pasan, dikir pas-pasan, wirid pas-pasan. Maka saya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang ahli puasa. Alhamdulillah kulon Dawud dari tahun 2015 sampai sekarang belum putus. Alhamdulillah. Ya kuwi mau. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Joko Tingkir ngombe dawet ora apa-apa.
Sing salah iki lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Wong jaman Joko Tingkir ora ana boba. Lah Cak Torik Pak Kiai Marzuki tindak Purworejo teng Kebumen niku ngliwati jembatan Butuh. Niku ana bakul dawet, dawet ireng jembatan Butuh. Lah ngombe dawet di arane ngenyek jenengan diprotes karo bakul dawet sak Indonesia. Lah kuwi dawet ireng jembatan Butuh malah disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat dadi jembatan Butuh. Yuk singkatannya ya kuwi jembatan Butuh. Angel pakai Pak Kiai ini. Padha karo teng Gunung Kidul ana tempat piknik Gunung Kidul disingkat dadi tempat piknik Gundul. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala to'a rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bibis wa kulli mujahidi. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala yasin ala yasin habibillah tawassalna bibis. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala to'a rasulillah. Salatullah ala yasin. Niki untuk Lumajang. Minum kopi rasanya nikmat, pohon pisang di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Lumajang untuk Indo, dari Lumajang untuk Indonesia. Salatullah
Salatullah saniki untuk ibu-ibu muslimat. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem, fatayat muslimat balsem. Mullah ala toha rasul salatullah ala yasin sallu ala nabi Muhammad. Banser jomblo yang jaluk. Napa Bu? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Ibu-ibu pemuja wajah glowing, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Gila sing galau-galau iki terakhir iki galau-galau. Oh lagi galau ya. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Ya Allah. Biyen jarene almarhum Yaidin niku, ploso niku. Kok yo NU duwe kiai kaya ngene iki kok piye? Tapi Yaidin niku seneng banget kali kula. Saderenge sedone Yaidin niku kula diwenehi hadiah. Sarung BAS sing sampun didamel kali Yaidin sekian tahun. Niku saderenge sedo niku dihadiahke kagem kula. Niku Yaidin. Lah, lucu meneh pas ngaji Haule bawa kasbuluh kali Kiai Marzukini. Rampung ngaji kula diseneni kali Kiai Hasib Kiai. Miftah rene, wedi kula. Waduh, duka iki. Gege ana sing salah iki. Aku gelo karo awakmu. Loh, napa Kiai? Wonten dawuh, aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Ngaji sak jam mok belas ora misuh ki kepiye? Kiai Hasib. Aku mbatin jatokno misuh aku mau. Dancuk aku. Saya itu sering ngomong dancuk itu dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat dancuk diakui oleh Malaysia. Wong sakniki semuanya diaku kalih Malaysia. Reok diaku Malaysia, Pak. Batik Malaysia, keris Malaysia. Satu saat bisa jadi dancuk dianggap milik Malaysia. Makanya hari ini saya pertahankan supaya tidak diakui oleh Malaysia. Hidup dancuk. Niku tenanan niku. Lah kula ngomong dancuk fasih ya lumrah wong kula ngerti ilmu tajwid kok. Jadi makharijul hurufe pas. Panjang pendeke pas. Jenenge Kiai Marzuki pitch control pas. Nah, pon saniki musibah badai sudah berlalu. Saya sering bilang, Cak Torik, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sapa ngerti bar badai gunung Semeru meledos, wong Lumajang digawe tambah makmur kali Gusti Allah. Lah jenengan pengen makmur, pengen mulya syaratnya siji. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Lah jenengan pengen rofa, pengen luhur, pengen mulya, saya minta kawasan Semeru ini semuanya menjadi orang yang bersatu, yang akur. Setuju mboten? Uang niku lak rukun akur, insyaallah nyedake rahmate Gusti. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih. Bu, yakinlah cintaku pada warga Semeru seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tak tarik kalau nggak percaya nguyu ning jeding. Mestilah wanget. Mila nyuwun sewu. Caranya bagaimana supaya kita bisa rukun? Ingat, musibah, jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Semeru niku pun musibah, Semeru meledos. Lebih musibah lagi kalau orang Semeru nggak bisa akur. Pesan kula mau niku. Apalagi ini menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Niki nyuwun sewu, ujian, godaan, tantangan NU semakin besar. Salah satunya adalah ujian kerukunan. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita bercerai-berai, maka kita akan hancur sehancur-hancurnya. Mila kula sering matur, sehebat-hebatnya Superman kalah kalih super tim. Superman niku goblok, awake gede bajune es. Goblok. Luwe goblok meneh napa? Nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sinten? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo kok ditonton. Pun musibah mun rampung, sekarang kita menjaga kekompakan. Sudah jam 5:30 pengajian selesai. Pun nggih. Wes. Selawat melih. Saben malam jemuah bojoku angel digugah, aku rata diparingi, terus aku budal patroli. Banjur budal bengi gugah rondo etan kali. Diajak sholat. Pun maca hasbi rabbi ping 3. Barikin tunggu bareng-bareng. Muga-muga Semeru kemarin meletus membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Soalnya kula ajeng ngaji teng Jember. Niki pun 5:30 kula ajeng buka poso. Kula niku rajin poso mergo kula yakin wong poso niku cangkeme mandi. Mila wong poso niku kudune ra kena ngomong kalih kula. Soalnya napa? Diam itu emas. Makanya seharusnya saya banyak diam. Pelajarannya adalah kalau ibu-ibu minta emas sama suaminya, tolong suaminya bilang, "Pak, aku njaluk emas." Diamlah. Karena diam adalah emas, waktu adalah uang. Makanya kalau para istri minta uang dikasih waktu. Kayak kula wingi aja mangkat mriki bojo kula matur, "Bah, kula ajeng nang Jakarta njaluk sangu." Saya sayang sama istri, langsung saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, betul? Membesar jika dikeluh kesahkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diadukan kepada manusia. Maka sambatin namung kalih Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah
La ilaha. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kita menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir menjadikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan orang banyak. Kalau kita menarik kesimpulan dari ceramah tersebut, kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, tidak boleh meremehkan musibah-musibah kecil. Ketika saudara kita terkena musibah, maka kita harus bersimpati, berempati, menolong sesama. Jangan sampai mengolok-mengolok mereka. Itulah salah satu kesimpulan dari ceramah tersebut. Semoga kita mengambil pelajaran, menjadikan kita lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.